kasih kuliah oleh teman-teman Muhammadiyah. Tapi bersamaan hari ini kita tahu seluruh Indonesia marah pada pemerintah. Memperbaiki semua dalil akademis. Jadilah tugas mahasiswa untuk mengendalikan politik dengan basis argumen akademis. Jadi silakan Dewan, kalian punya hak untuk menentukan isi negeri ini. Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup lagi Indonesia! Hidup Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Hidup perempuan yang melawan! Hidup mereka yang mengerti sejarah! Hidup mereka yang mengerti sejarah! Oke. Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Ya, akhirnya momen itu ditemukan kembali oleh gerakan mahasiswa. Dan kita akhirnya mengerti bahwa gerakan ini yang disebut moral force selalu jadi penanda zaman. Dan penanda itu sekaligus menunjukkan bahwa pikiran itu berevolusi. Dan di sepanjang zaman, pikiran kritis itu tidak mungkin dihentikan evolusinya. Itu dalilnya tuh. Nah, kita melihat betapa hari ini ada satu gerakan yang masif dan dengan disiplin yang kuat, yaitu terlatih untuk tidak menjadi anarki. Dan kemampuan gerakan mahasiswa untuk mengatur dirinya sendiri itu adalah persiapan mereka untuk menjadi pemimpin. Jadi jangan biarkan mereka dihalangi, karena mereka yang akan memimpin negeri ini di 2045. Nah, itu petunjuk pertama bahwa gerakan mahasiswa adalah gerakan yang berbasis pada argumen akademis, dan karena itu dia bisa diikat oleh satu metodologi. Kita biasakan bahwa kalau mahasiswa mengucapkan pikiran itu artinya ada riset di mereka itu kan. Semua BEM itu ada yang disebut Dewan Strategis atau Dewan Riset Strategis. Jadi isu itu betul-betul diolah dengan kecermatan, diperdebatkan di kalangan mereka, sesekali dibantu oleh senior mereka atau dosen mereka. Tapi semuanya itu adalah khas datang dari kepentingan mereka untuk memikirkan masa depan. Nah, itu juga sekaligus kita ingat bahwa mereka yang nggak pernah belajar sejarah nggak paham bahwa ide itu akan meluncur ketika ada momentum, dan itu yang terlihat hari ini. Nah, apa momentumnya? Ya, momentumnya adalah pidato Presiden Prabowo yang mengeluhkan Jokowi, padahal mahasiswa ingin mengadili Jokowi. Jadi terjadilah crossfire di situ, sehingga gerakan itu akhirnya menjadi matang karena ada isu bersama. Dan itu sebetulnya harus dibaca oleh kabinet, oleh pemerintah, oleh Pak Prabowo, apalagi sebagai presiden, bahwa ada tetap satu kondisi non legitimasi atau bahkan legitimasi yang tidak bisa diterima oleh kalangan terpelajar ini, karena menganggap bahwa ya wakil presiden itu tetap dikendalikan oleh Presiden Jokowi. Kendati Jokowi udah bukan presiden, tetapi impact dari kedudukan dia 10 tahun itu terhadap mereka yang mungkin dia masih pegang sprendik yang setiap saat dia bisa bocorkan, itu jadi semacam tawanan. Dan kita menganggap bahwa Presiden Prabowo punya semacam kemerdekaan toh untuk mengatakan hal yang berbeda, tetapi kenapa tidak mengatakan hal yang seharusnya diucapkan? Nggak ada soal sebetulnya, tetapi mengucapkan sesuatu yang terlalu memuji-muji Jokowi itu juga berlebihan tuh, karena mahasiswa ini kan mengerti apa yang terjadi sebetulnya, bagaimana kasus-kasus itu ditutupi oleh pemerintahan Jokowi 10 tahun, bagaimana penyelundupan hukum yang memungkinkan dinasti ini dipertahankan, bagaimana buzzer-buzzer itu dipelihara, bagaimana lembaga survei itu dikendalikan oleh uang, kan semua itu dikenali. Kenapa? Ya karena mahasiswa adalah bagian dari kemampuan bangsa ini untuk mengkritisi dan mengenali tanda-tanda dari sebuah rejim yang otoriter. Jadi itu yang diucapkan terus menerus. Bahkan riset dari para pengamat Indonesia sudah menunjukkan bahwa selama Presiden Jokowi memerintah, demokrasi itu memburuk, ekonomi memburuk, semuanya memburuk. Jadi ya teman-teman, demo mahasiswa membuat tagar yang trading di media sosial seperti di Twitter, ya, trading topik, ya, Indonesia gelap, ya. Mereka menyuarakan satu kekhawatiran mereka di dunia pendidikan atas pemangkasan anggaran kementerian oleh Presiden Prabowo Subianto, sehingga walaupun sudah diklarifikasi oleh Mensesnek Prasetyo bahwa itu tidak berdampak pada dunia pendidikan, tetapi ini terus, ya, mahasiswa, ya, bukan hanya itu yang mereka suarakan, tetapi ada hal-hal yang lain seperti dievaluasi lagi makan bergizi gratis, dan juga mereka meminta supaya tetap
memberikan kebijakan-kebijakan yang pro dengan rakyat, yang pro di dunia pendidikan. Karena masyarakat Indonesia sekarang ini, kata mereka dari demo itu, bahwa ya masyarakat tidak butuh makan bergizi gratis, tetapi sekarang butuh tentang pendidikan gratis. Sehingga ini menjadi satu pertimbangan bagi Bapak Prabowo Subianto untuk menjalankan roda pemerintahan ke depannya di 5 tahun ke depan ini kurang lebih, ya, karena sudah 100 hari berlalu, ya sekitar 3 bulan lebih berlalu, maka tentu ya butuh evaluasi atas kebijakan yang dibuat. Nah, di sini dikatakan menggema di daring dan loreng. Mahasiswa demo Indonesia gelap, ini makna hingga 13 tuntutan. Nah, kita lihat ya makna dari Indonesia gelap itu, teman-teman. Tagar Indonesia gelap menggema di media sosial hingga menjadi trending topik. Tak hanya itu, teman-teman, Indonesia gelap juga menjadi tajuk demo mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa BEM seluruh Indonesia yang berlangsung mulai Senin 17 Februari hingga Rabu 19 Februari. Kemudian, teman-teman, dari pantauan Beautynesia pada Selasa 18 Februari, tagar Indonesia gelap sudah mencapai 760.000 postingan. Tagar ini digunakan oleh netizen untuk menyoroti berbagai permasalahan dan kebijakan merusakan yang dibuat oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Nah, kemudian dalam foto yang beredar di balik tagar Indonesia gelap berlatar hitam, terdapat gambar Garuda dan beberapa isu yang menjadi sorotan, mulai dari korupsi, KPK dilemahkan, PHK, oligarki, rupiah lemah, pembohongan publik, hingga gaji guru kecil. Nah, berikut ini beberapa hal yang perlu kamu ketahui dari Indonesia gelap yang menggema di media sosial hingga demo mahasiswa beserta tuntutannya. Nah, kemudian teman-teman, ya, apa itu Indonesia gelap yang trading di media sosial? Nah, tagar Indonesia gelap menggema di media sosial berisikan kegelisahan, protes, dan kritik mahasiswa masyarakat terhadap berbagai permasalahan yang muncul di era Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden yaitu Gibran Rakabuming Raka. Ya, netizen menilai kondisi sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia semakin memburuk. Netizen menyoroti kondisi hidup layak yang seharusnya sudah menjadi hak, tapi semakin sulit diraih karena berbagai permasalahan yang sedang terjadi. Indonesia gelap, habis gelap, terbitlah perlawanan. Saat kondisi hidup layak yang seharusnya adalah hak kita bahkan menjadi sulit dicapai, kita berhak melawan dan mengingatkan negara akan kewajibannya menghormati, melindungi, dan memenuhi hak kita, tulis akun. Kemudian dalam foto yang beredar bersamaan dengan tagar Indonesia gelap, ada beberapa permasalahan yang menjadi fokus utama, yaitu yang pertama adalah anggaran pendidikan dipangkas. Kemudian kekerasan aparat tak kunjung diusut tuntas. Ya, memang kemudian ketiga adalah proyek strategis nasional merusak lingkungan dan merampas penghidupan masyarakat adat. Yang keempat adalah pelanggaran berat HAM disambut impunitas utang negara atas keadilan bagi korban tak kunjung juga lunas. Tagar ini bisa dibilang merupakan lanjutan dari tagar peringatan darurat yang sebelumnya sudah menggema di media sosial dalam beberapa versi, mulai dari Garuda berlatar biru, hitam, hingga merah. Garuda biru peringatan darurat pertama kali tercetus di media sosial pada Agustus 2024. Kala itu masyarakat menentang pengesahan RUU Pilkada 2024 dan menjadi ajakan untuk sama-sama mengawal jalannya Pilkada 2024.
Kemudian teman-teman, gambar tersebut juga dianggap netizen dapat mewakili kekecewaan mereka terkait sistem pemerintahan Indonesia saat ini. Ya, beberapa waktu lalu muncul kembali tagar peringatan darurat berlatar hitam berisikan kegelisahan netizen terhadap sederet permasalahan yang terjadi selama 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Tak lama kemudian, Garuda Merah peringatan darurat menggema di media sosial menunjukkan kritik netizen soal pemangkasan anggaran di bidang pendidikan. Tak hanya itu teman-teman, netizen juga membuat siaran pers yang mengajak media luar negeri untuk meliput untuk memberitakan permasalahan yang sedang terjadi di Indonesia. Nah, tak hanya menggema di media sosial, tagar Indonesia Gelap menjadi judul demo mahasiswa dari BEM seluruh Indonesia pada Senin. Aksi unjuk rasa ini diperkirakan akan berlangsung hingga pada hari Rabu. Aksi ini dilakukan di beberapa titik di penjuru Indonesia. Di Jakarta, demo mahasiswa berpusat di kawasan Patung Kuda di dekat Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Ada 13 tuntutan terhadap pemerintahan yang dibacakan di unjuk rasa tersebut, mulai dari isu pendidikan hingga rombak kabinet merah putih. Tuntutan itu dibacakan Bagas Wisnu selaku koordinator Humas UPNVZ bergerak atau Jenderal Lapangan Aksi di sekitar Patung Kuda Jakarta Pusat Senin. Dia menyerukan agar pemerintah bisa memenuhi semua tuntutan tersebut. Kami menyerukan kepada Presiden Prabowo dan jajarannya untuk segera mengambil langkah konkret dalam menanggapi berbagai persoalan yang kami angkat dalam aksi ini. Jika tidak, maka aksi serupa akan terus berlanjut di berbagai daerah di seluruh Indonesia, kata Bagas di hadapan mahasiswa, dikutip dari Detik News. Nah, ini teman-teman tentang demo mahasiswa yang bertagar Indonesia Gelap. Nah, berikan komentar Anda teman-teman. Ya, semoga teman-teman dari mahasiswa yang mendapatkan jawaban dari apa yang mereka suarakan.